Kematian adalah peristiwa alami yang tak terhindarkan bagi setiap makhluk hidup. Namun meskipun hal ini merupakan bagian dari siklus hidup, kematian seringkali dipandang dengan penuh misteri. Berbagai budaya dan agama mengungkapkan kematian dengan cara yang berbeda, seperti mitologi Yunani yang menggambarkan Thanatos sebagai personifikasi kematian atau sosok Grim Reaper dalam tradisi barat. Namun, sains memberikan perspektif yang lebih rasional dan berbasis bukti untuk memahami apa yang terjadi pada tubuh manusia saat menjelang kematian. Sadar setelah meninggal. Banyak orang membayangkan bahwa kematian adalah proses yang tiba-tiba, di mana tubuh secara otomatis menjadi tak bergerak, napas berhenti, dan pikiran menjadi gelap. Namun, sains mengungkapkan bahwa proses kematian jauh lebih kompleks. Menurut Dr. Samparnia, seorang ahli dalam bidang perawatan kritis dan resusitasi di NYU Langone Medical Center, kesadaran kita tidak langsung hilang setelah kematian klinis. Pada beberapa kasus, meskipun jantung berhenti berdetak dan pernapasan terhenti, otak tetap aktif. Penelitian yang dilakukan pada tikus menunjukkan bahwa dalam beberapa detik setelah kematian, terjadi lonjakan aktivitas otak yang cukup signifikan, terutama di korteks serebral, bagian otak yang bertanggung jawab untuk kesadaran dan pengolahan informasi. Fenomena ini menjelaskan mengapa beberapa orang yang mengalami kematian klinis atau mati suri mengklaim memiliki pengalaman atau ingatan akan peristiwa yang terjadi setelah mereka dinyatakan mati secara medis. Kehidupan setelah kematian. Sains juga mengungkapkan bahwa meskipun tubuh fisik mati, proses biologis di dalam tubuh belum sepenuhnya berhenti. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Royal Society Open Biology mengungkapkan bahwa lebih dari 1000 gen dalam tubuh manusia dan hewan tetap aktif setelah kematian. Pada studi tersebut, peneliti mengamati ekspresi gen pada tikus dan ikan zebra yang telah mati. Ternyata, setelah kematian, gen-gen yang terlibat dalam respon stres dan perkembangan tetap bekerja. Aktivitas ini menunjukkan bahwa tubuh terus melanjutkan proses biokimia, bahkan setelah jantung berhenti berdetak. Proses ini dapat berlangsung hingga 4 hari setelah kematian. Meskipun tubuh telah kehilangan fungsi vital lainnya, hal ini menimbulkan pertanyaan baru tentang apakah ada bentuk kehidupan atau kesadaran yang bertahan setelah tubuh mati secara klinis. Energi yang tidak pernah hilang. Salah satu prinsip dasar dalam fisika adalah hukum termodinamika pertama yang menyatakan bahwa energi tidak dapat dihancurkan, hanya dapat berubah bentuk. Ini juga berlaku untuk tubuh manusia. Meskipun tubuh fisik mengalami kematian dan akhirnya membusuk, energi yang ada dalam tubuh tetap ada dalam bentuk lain. Setelah kematian, energi dalam tubuh tidak hilang secara langsung. Sebagai contoh, dalam proses pembungkusan, energi kimia yang disimpan dalam sel-sel tubuh akan dilepaskan dalam bentuk panas atau bahkan gas. Ini menunjukkan bahwa meskipun tubuh fisik kita mati, energi yang ada di dalamnya tetap ada, meskipun berubah bentuk. Proses ini juga menjadi dasar bagi pemahaman bahwa meskipun kematian mengakhiri kehidupan biologis, energi dalam tubuh tetap berlanjut dalam bentuk lain. Pengalaman mendekati kematian. Salah satu fenomena menarik yang sering dilaporkan oleh orang yang hampir mati adalah pengalaman yang melibatkan perasaan melayang di atas tubuh mereka, bertemu dengan sosok atau orang yang telah meninggal, atau bahkan memasuki dimensi lain. Pengalaman-pengalaman ini seringkali dianggap sebagai bagian dari fenomena kematian dekat, Near Death Experience, NDE. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal neurologi menunjukkan bahwa pengalaman mendekati kematian mungkin terjadi karena perubahan dalam keadaan tidur dan kesadaran. Para peneliti membandingkan korban yang mengalami NDE dengan mereka yang tidak dan menemukan bahwa orang yang mengalami pengalaman mendekati kematian lebih cenderung berada dalam keadaan terjaga yang mirip dengan tidur ringan. Dalam keadaan ini, otak mengalami gangguan yang mengarah pada sensasi yang bisa tampak seperti pengalaman spiritual atau mistis.
Apakah rambut dan kuku tetap tumbuh setelah kematian? Mitos yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa rambut dan kuku terus tumbuh setelah seseorang meninggal. Namun, sains membuktikan bahwa hal ini tidaklah benar. Setelah kematian, tubuh tidak dapat memproduksi sel-sel baru karena proses pembelahan sel memerlukan glukosa dan oksigen yang tidak lagi tersedia setelah tubuh mati. Setelah kematian, tubuh juga mengalami dehidrasi yang menyebabkan kulit mengkerut dan mengecil. Hal ini bisa membuat kuku dan rambut tampak lebih panjang, namun pada kenyataannya pertumbuhannya telah berhenti. Proses ini seringkali disalahartikan sebagai pertumbuhan rambut dan kuku setelah kematian. Padahal, itu hanya ilusi visual yang disebabkan oleh perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh. Detik-detik kematian. Kematian adalah bagian alami dari siklus kehidupan yang melibatkan serangkaian peristiwa biologis dan fisiologis yang berlangsung selama beberapa menit hingga jam. Pada tahap awal, ketika seseorang mengalami kondisi kritis, detak jantung melambat dan berhenti, yang menyebabkan penurunan aliran darah ke organ vital seperti otak dan jantung. Dengan berkurangnya oksigen, tubuh mulai kehilangan kemampuan untuk mempertahankan fungsi vital, dan suhu tubuh mulai turun. Setelah henti jantung, kesadaran mulai memudar meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa otak bisa tetap aktif dalam beberapa detik setelah jantung berhenti berdetak. Aktivitas gelombang otak yang terdeteksi pada saat-saat ini dapat menjelaskan mengapa beberapa orang yang mengalami mati suri melaporkan pengalaman atau ingatan tentang peristiwa yang terjadi. Pada tahap selanjutnya, ketika detak jantung berhenti sepenuhnya, darah tidak lagi dipompa ke seluruh tubuh, menyebabkan gangguan fungsi organ dan perubahan warna kulit yang dikenal sebagai livor mortis. Proses selanjutnya melibatkan relaksasi otot yang menyebabkan tubuh menjadi kaku atau rigor mortis. Sebelum akhirnya otot kembali menjadi lunak setelah beberapa hari. Sistem saraf pusat berhenti berfungsi dan tubuh tidak lagi dapat melakukan gerakan pernapasan atau aktivitas lainnya. Setelah beberapa jam hingga hari, tubuh mulai mengalami pembusukan, di mana mikroba dan bakteri mulai mencerna jaringan tubuh, menghasilkan gas dan menyebabkan pembesaran tubuh. Proses ini berlanjut hingga tubuh tidak lagi dapat melawan infeksi atau penyakit. Proses kematian adalah perjalanan alami yang kompleks dan penuh dengan perubahan fisik yang mengungkapkan betapa terhubungnya tubuh manusia dalam mempertahankan kehidupan hingga akhirnya melepaskannya. Meskipun kematian seringkali dianggap sebagai akhir yang tiba-tiba, kenyataannya ia melalui serangkaian tahapan yang terjadi secara perlahan, dimulai dari penurunan fungsi organ vital hingga proses degradasi tubuh. Pemahaman tentang tahapan ini, meskipun terkadang sulit diterima, memberikan wawasan berharga tentang bagaimana tubuh berfungsi dalam kondisi paling kritis dan bagaimana kehidupan dalam segala keajaiban dan keterbatasannya akhirnya berakhir.